Pengertian hadis maudhu. Secara istilah, hadis maudhu adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah dengan mengada-ngada dan dusta. Hadis ini tidak pernah beliau sabdakan atau beliau kerjakan maupun ditakrirkan. Kriteria hadis maudhu dilihat dari ciri yang berkaitan dengan perawinya atau yang meriwayatkan. Pertama, perawinya dikenal sebagai pendusta. Kedua, perawinya mengakui sendiri bahwa ia yang membuat hadis tersebut. Ketiga, ditemukan indikasi yang semakna dengan pengakuan orang yang memalsukan hadis, seperti seorang perawi yang mengakui meriwayatkan hadis dari seorang guru yang tidak pernah bertemu dengannya. Karena menurut kenyataannya, sejarah guru tersebut dinyatakan wafat sebelum ia sendiri lahir. Kemudian kriteria berikutnya dari ciri dari hadis maudhu. Yang pertama, menurut Mustafa Asibai, terdapat 7 macam ciri hadis palsu atau hadis maudhu. Yang pertama, susunan gramatikanya sangat jelek. Kedua, maknanya sangat bertentangan dengan akal sehat. Ketiga, menyalahi Al-Quran yang telah jelas maksudnya. Dan yang keempat, menyalahi kebenaran sejarah yang telah terkenal di zaman Nabi. Dan yang kelima, bersesuaian dengan pendapat orang yang meriwayatkannya, sedangkan orang tersebut dikenal dengan fanatik terhadap mazhabnya. Keenam, mengandung sesuatu perkara yang seharusnya perkara tersebut diberitakan oleh orang banyak, tetapi ternyata yang diberitakan oleh seseorang saja. Berikutnya, mengandung berita tentang pemberian pahala yang besar untuk perbuatan kecil atau ancaman siksa yang berat terhadap sesuatu perbuatan yang tidak berarti. Hadis maudhu atau hadis palsu adalah hadis yang dibuat-buat dan tidak memiliki dasar yang sahih dalam agama Islam. Nah, macam-macam dari hadis maudhu atau hadis palsu meliputi: pertama, hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Kedua, hadis yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan mengandung informasi yang salah. Ketiga, hadis yang bertentangan dengan sunnah atau ajaran Nabi. Dan yang keempat, hadis yang tidak sesuai dengan tindakan atau perkataan Nabi Muhammad yang telah tercatat dalam hadis sahih. Berikutnya, hadis yang mengandung cacat sanad atau hadis yang memiliki rantai perawi yang cacat atau tidak dapat dipercaya. Kemudian, hadis yang mengandung cacat matan atau hadis yang memiliki konten yang aneh atau bertentangan dengan logika atau tidak masuk akal sama sekali. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya hadis maudhu yaitu ada 2 unsur. Pertama, belum terhimpunnya hadis Nabi dalam satu kitab. Kedua, kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Keadaan ini dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh orang-orang tertentu, sehingga mereka membuat hadis palsu berupa pernyataan-pernyataan yang mereka katakan bersumber dari Nabi, padahal Nabi sendiri tidak pernah menyatakan demikian. Sejarah Imam ahli hadis dan karya-karyanya: Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Nasai, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Pertama, Imam Bukhari, tahun 810 hingga 870 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari. Ia lahir di Bukhara, Uzbekistan, dan dikenal sebagai salah satu ahli hadis paling terkemuka dalam sejarah Islam. Bukhari memulai studinya pada usia yang sangat muda dan melakukan perjalanan yang luas untuk mengumpulkan hadis dari berbagai ulama terkemuka pada zamannya. Metodologi yang ketat dalam seleksi hadis membuat karyanya sangat dihormati. Kitab utamanya adalah Sahih Al-Bukhari, dianggap sebagai koleksi hadis yang paling sahih dalam Islam. Terdiri dari 7.275 hadis yang disusun secara tematik. Kitab ini menjadi salah satu sumber utama dalam studi Islam. Kedua, dari Imam Muslim tahun 821 hingga 875 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Muslim Ibnu Al-Hajjaj Al-Nasyaburi. Ia lahir di Nesobur, Iran, dan merupakan murid dari Imam Bukhari. Muslim dikenal karena ketelitiannya dalam memverifikasi hadis
dan juga melakukan perjalanan luas untuk mengumpulkan hadis. Karya utamanya adalah Sahih Muslim, dikenal sebagai kitab hadis yang paling sahih setelah Sahih Bukhari. Karya ini berisi sekitar 4.000 hadis yang dipilih dengan metodologi yang sangat hati-hati. Ketiga, dari Imam Tirmizi tahun 824 hingga 890 Masehi, 892 Masehi. Nama lengkap beliau ada Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Al-Tirmizi, lahir di Tirmiz, Uzbekistan. Ia adalah murid dari Imam Bukhari dan dikenal atas kemampuan kritik hadisnya. Karya utamanya yaitu Jami' At-Tirmidzi. Ia juga dikenal sebagai Sunan At-Tirmizi. Keempat, Imam Nasai tahun 829 hingga 915 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Ahmad Ibnu Shu'aib Al-Nasai. Ia lahir di Nasab, Turkmenistan. Ia menghabiskan banyak waktu dalam penelitian dan penulisan hadis. Karya utama beliau yaitu Sunan An-Nasai yang sangat dihormati dan berfokus pada hukum Islam serta tata cara beribadah dengan penekanan pada keautentikan dan verifikasi hadis. Dan yang kelima dari Imam Abu Dawud tahun 817 hingga 889 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abu Dawud Sulaiman Ibnu Al-As'ad Al-Sijistani. Ia lahir di Sijistan, Iran, dan merupakan murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau dikenal atas kepakarannya dalam ilmu hadis. Abu Dawud menyusun Sunan Abu Dawud. Kitab ini terdiri dari sekitar 4.800 hadis yang difokuskan pada hukum Islam dan praktik sehari-hari, menjadi salah satu sumber utama dalam hukum Islam atau fikih. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu Imam Ibnu Majah tahun 824 hingga 887 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ibnu Yazid bin Ibnu Majah bin Al-Khoswini. Ia lahir di Qazwin, Iran, dan beliau mengumpulkan hadis dari berbagai sumber selama perjalanannya di berbagai kota di dunia Islam. Karya utama beliau adalah Sunan Ibnu Majah, merupakan salah satu dari 6 kitab hadis utama dalam Islam atau Kutubus Sittah. Hadis kitab ini terdiri dari 4.340 hadis yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan hukum Islam. Nah, dari 6 imam hadis ini, karya-karya para imam ini yang terkenal ini disebut sebagai Kutubus Sittah atau 6 kitab yang menjadi rujukan utama bagi umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam. Asbabul Wuruj. Pengertian Asbabul Wuruj secara sederhana dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya sesuatu. Karena istilah tersebut biasa dipakai dalam diskusi ilmu hadis, maka Asbabul Wurud dapat diartikan sebagai sebab-sebab atau latar belakang munculnya suatu hadis. Asbabul Wuruj dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu pertama, sebab yang berupa ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya ayat Al-Quran menjadi penyebab Nabi SAW mengeluarkan hadis. Kedua, sebab yang berupa hadis. Maksudnya terdapat suatu hadis, namun sebagian sahabat kesulitan memahaminya. Maka kemudian muncul hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut. Ketiga, sebab yang berupa perkara yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat Nabi. Asbabul Wuruj al-Hadis mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka memahami suatu hadis. Sebab biasanya hadis yang disampaikan oleh Nabi bersifat kasuistik, kultural, bahkan temporal. Dengan demikian, Asbabul al-Wuruj memiliki urgensi, antara lain adalah untuk pertama, mempermudah memahami hadis-hadis khususnya yang tampak bertentangan satu sama lain. Kedua, membatasi pengertian hadis yang masih mutlak. Yang ketiga, mentafsil atau merinci hadis yang masih bersifat global. Dan yang keempat, menentukan ada atau tidak adanya nas mansukh dalam suatu hadis. Tahammul al-adat dalam hadis. Menurut terminologi,
Al-tahammul adalah menerima dan mendengarkan suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa cara atau metode tertentu. Pengertian al-ada secara etimologi yaitu masdar yang berarti menyampaikan atau melaksanakan. Sedangkan secara terminologi al-ada berarti sebuah proses menyampaikan atau meriwayatkan suatu hadis dari seorang guru kepada orang lain. Perbedaan tahamul dan al-ada hadis yaitu terdapat perbedaan mendasar antara tahamul dan al-ada. Tahamul al-hadis adalah penjelasan mengenai cara-cara para periwayat dalam mengambil atau menerima suatu hadis dari gurunya. Adapun al-ada al-hadis adalah penjelasan mengenai cara-cara menyampaikan hadis yang diterima oleh para perawi hadis dari syekh atau gurunya. Penerimaan hadis yang dilakukan oleh orang kafir, anak kecil diperbolehkan, asalkan ketika menyampaikan ia telah masuk Islam dan mukallaf. Syarat-syarat periwayatan hadis yakni Islam, balik, berakal, tidak fasik, terjaga kehormatannya, mampu menyampaikan hadis. Jika mempunyai catatan maka harus dapat dipercaya dan sangat mengetahui hal-hal yang dapat merusak makna hadis. Metode tahammul wal ada: pertama al-sima, kedua al-ijazah, dan keempat al-munawwalah, kemudian al-muktabah, al-i'lam al-syekh, al-wasahiyah, dan al-wijadah. Pengertian jar wa ta'dil. Ilmu jar wa ta'dil adalah cabang ilmu hadis yang membahas tentang penilaian baik dan buruk dari seorang rawi dan hadis yang disampaikan. Jar berarti kritik atau penilaian yang negatif terhadap seorang rawi, sedangkan ta'dil berarti penilaian yang positif atau memuji seorang rawi. Kedua konsep ini digunakan oleh para ulama hadis untuk menentukan kredibilitas seorang rawi dan kualitas hadis yang disampaikan. Perbedaan jar dan ta'dil. Jar dan ta'dil adalah dua konsep penting dalam ilmu hadis yang digunakan untuk menilai kredibilitas perawi hadis. Jar definisi berarti luka atau cacat, merujuk pada kritik atau penilaian negatif terhadap perawi hadis. Tujuannya untuk mengidentifikasi kelemahan atau cacat dalam periwayatan hadis, termasuk akhlak, integritas, dan kemampuan hafalan perawi. Kriteria termasuk kebohongan, kesalahan dalam periwayatan hadis, ketidakjujuran, penyimpangan akidah, hingga kelemahan hafalan. Tingkatan mulai dari ringan seperti lupa, kelalaian kecil, hingga berat seperti berdusta atau akidah penyimpang. Kedua, ta'dil. Definisi berarti memperbaiki atau menguatkan, merujuk pada pujian atau penilaian positif terhadap perawi hadis. Tujuannya untuk menegaskan pendalaan, kejujuran, dan kepastian perawi dalam periwayatan hadis. Kriterianya mencakup integritas, moral, kejujuran, ketepatan hafalan, ketakwaan, dan konsistensi. Tingkatan dari biasa seperti perawi yang baik hingga yang tinggi seperti perawi yang sangat terpercaya dan sempurna hafalannya. Macam-macam kitab jar wa ta'dil banyak sekali. Di antaranya, pertama kitab yang hanya menjelaskan keistimewaanperawi, kedua buku yang hanya menjelaskan kelemahan dan kecacatan perawi, kedua buku yang menjelaskan keistimewaan dan kelemahan perawi dari aspek lain. Sebagian tentang jar wa ta'dil umumnya menceritakan bahwa para perawi hadis mengesampingkan penilaian terhadap tokoh-tokoh buku. Takhrij hadis. Cara terminologi takhrij adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya, di mana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan. Sedangkan menurut istilah ahli hadis, diantaranya mempunyai pengertian mengemukakan letak asal suatu hadis dari sumbernya yang asli, yakni berbagai sumber kitab hadis, dengan dikemukakan sanadnya secara lengkap untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap kualitas hadis yang bersangkutan. Takhrij al-hadis diperlukan untuk tiga hal utama. Pertama, mengetahui asal-usul hadis. Kedua, mengetahui semua riwayat hadis. Ketiga, mengetahui syahid atau mutabi suatu hadis. Kemudian metode takhrij hadis. Dalam melakukan takhrij,
Ada 5 metode yang bisa dipakai, yaitu pertama takhrij melalui lafal yang terdapat dalam matan hadis, kedua takhrij melalui lafal pertama matan hadis, ketiga takhrij melalui periwayat pertama sanad pada tingkat sahabat, keempat takhrij melalui tema-tema hadis, dan kelima takhrij melalui klasifikasi jenis hadis. Takhrij hadis ini dibagi menjadi 3 macam. Pertama, takhrij muwasa, kedua takhrij wasat atau mutawasit, dan ketiga takhrij muktasar.